Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham PTBA berikut dengan prediksi dividen final di tahun 2024 ini guys ya. Karena ada indikasi bahwa saham PTBA akan kembali bagi dividen jumbo untuk final 2024. Dan nanti pun kita akan kolektif nih, kita akan kumpulkan ya saham-saham sektor batubara dan juga berikut dengan data dividennya. Kira-kira dari sekian banyak saham batubara mana yang paling besar untuk pembagian dividen di tahun 2024 ini dan juga yang paling menarik ya untuk dividen investing. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir, tapi jangan lupa disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi terkait dengan update news kali ini ya, ada yang membeli saham treasury dari saham PTBA ini guys ya, yaitu BNI Sekuritas, di mana PTBA ini berhasil ya menjual saham treasury ke BNI Sekuritas dan meraup sebesar 80 miliar rupiah. Dilansir dari CNBC Indonesia, PT Bukit Asam Persero Tbk dengan kode saham PTBA telah melakukan penjualan kembali dari hasil pembelian kembali atau buyback kepada PT BNI Sekuritas pada 28 Maret 2024 sebanyak 27 juta lembar saham guys. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, BNI Sekuritas merupakan selaku pembeli yang terafiliasi dengan perseroan karena BNI Sekuritas dan PTBA baik langsung maupun tidak langsung ini dikendalikan oleh pengendali yang sama, yakni Negara Republik Indonesia guys ya. Jadi intinya gini, PTBA ini dia menjual saham treasury itu kepada PT BNI Sekuritas guys ya, di mana Bank BNI sendiri adalah pengendalinya yaitu Negara Republik Indonesia. Jadi saham treasury-nya PTBA ini dipegang nih oleh BNI Sekuritas sebanyak 27 juta lembar saham guys ya. Adapun harga jual saham treasury kepada BNI Sekuritas sebesar 2.950 per lembar saham, sehingga Bukit Asam mendapatkan dana segar sebesar 80,09 miliar ya guys ya. Nah jadi saya tidak tahu guys ya, ini maksudnya apakah memang menadah ya persiapan untuk menadah dividen jumbonya PTBA, atau memang PTBA-nya dia sedang mencari modal sehingga menjual saham treasury-nya. Ya pokoknya antara dua inilah guys ya, antara PTBA-nya yang butuh dana tambahan ya untuk modal kerja, atau memang BNI Sekuritas yang tertarik untuk menadah dividennya PTBA gitu guys ya. Jadi maksudnya ada dua tujuan ya, apakah ya entah itu dari PTBA-nya sendiri ya yang butuh dana segar, atau BNI Sekuritasnya sendiri yang memang pengen dividennya PTBA ya. Pokoknya maksudnya ada dua ini guys. Nah lalu untuk jadwal RUPS PTBA juga sudah dirilis ya guys ya, dan besaran dividennya memang belum ada kisi-kisi yang disebutkan secara eksplisit ya, baik oleh manajemen ataupun oleh direktur perusahaan PTBA itu sendiri. Tapi ya untuk PTBA ini akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST itu pada 8 Mei 2024. Jadi jadwalnya ini tidak terlampau ini guys ya, tidak terlampau jauh ya dengan RUPS tahunan yang akan diselenggarakan oleh saham Astra International, yaitu di akhir April. Jadi seminggu setelah RUPS tahunannya Astra International baru RUPST-nya PTBA. Maksudnya gimana? Maksudnya begini guys, dua saham ini Astra International dan juga PTBA adalah salah satu saham yang akan bagi dividen ya guys ya, tapi memang itu range waktunya masih cukup panjang. Dan harga sahamnya juga masih terbilang cukup murah gitu guys ya. Nanti kita akan coba proyeksikan harga PTBA. Sedangkan untuk Astra International itu masih sideways aja di area bawah seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ketinggalan kereta saham perbankan ya guys ya, ketinggalan kereta atau ketinggalan dividennya saham-saham di sektor perbankan seperti BRI, Mandiri, BCA dan juga BNI, teman-teman gak usah galau ya, karena masih banyak sekali kendaraan yang bisa kita masuki nih ya, saham-saham yang masih kita bisa beli menjelang pembagian dividen seperti itu. Jadi kita akan kembali fokus ke PTBA guys. Detail mata acara belum disebutkan dan baru akan dirilis saat pemanggilan RUPST pada 16 April 2024 setelah lebaran ini guys ya. Namun pada RUPS tahunan tahun sebelumnya memang
itu adalah penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk tahun buku 2022 lalu guys ya. Jadi kemungkinan ini juga akan membahas ya terkait pembagian dividen. Dan di tahun sebelumnya itu juga memang menetapkan pembagian dividen dengan DPR 100%, adapun dividen per sahamnya 1.094 per lembar saham. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail sempat mengungkapkan berdasarkan data historis PTBA tidak pernah absen menebar dividen kepada pemegang saham. Hanya saja sampai saat ini manajemen emiten berplat merah tersebut belum menyebutkan besaran dividen yang akan dibagikan. Jadi memang belum disebutkan ya secara eksplisit terkait dengan kisi-kisi dividen PTBA. Keputusan besaran ada di pemegang saham. Mudah-mudahan PTBA selalu memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi harapan dari para stakeholder, ucap Arsal dalam konferensi pers di Jakarta ya pada hari Jumat. Oleh sebab dividen ini masuk ranah pemegang saham, Arsal mengaku belum bisa menyebutkan berapa persen besaran dividen yang bakal dibagikan. Tapi kami melihat secara historis, kalau investor mau ya cepat-cepat saja beli sahamnya. Nah, maksudnya apa nih guys ya? Kalau investor mau tuh maksudnya dividen jumbo atau apa gitu guys ya. Nah, kalau misalkan memang dari berita ini ya kita bisa asumsikan bahwa PTBA akan kembali lagi bagi dividen jumbo. Tapi memang untuk dividen payout ratio atau DPR-nya secara persentasenya itu belum disebutkan gitu guys ya oleh Bapak Arsal ini selaku dari direktur ya perusahaan ya, direktur utama perusahaan PTBA seperti itu. Nah, jadi beliau menyebutkan ya kalau investor mau dividen mungkin ya cepat-cepat saja beli sahamnya. Maksudnya seperti itu. Ya memang PTBA ini ya sempat turun ya guys ya di beberapa waktu sebelumnya dan mulai merangkak naik kembali. Nanti kita bahas juga guys terkait proyeksi harga sahamnya. Dan hari ini pada hari Selasa ya tanggal 2 April 2024 ya, ini kita semingguan lagi kita lebaran atau ada hari raya Idul Fitri dan bursa itu libur sekitar 10 hari gitu guys ya, termasuk bursa juga sama ya liburnya 10 ya sekitar 10 harian. Nah, untuk PTBA hari ini ada kenaikan 1% ya ke level 2.920. Dan kenapa saya bilang ya guys ya di awal ya saham PTBA ini diborong di harga tinggi, karena yang menjadi pertanyaan adalah kenapa BNI Sekuritas ini mau ya membeli saham treasury-nya PTBA di harga 2.950 per lembar saham, padahal ya penutupan perdagangan hari ini itu baru di range 2.920. Bahkan ya hari ini pembukaan hari ini itu di 2.870. Nah, jadi saya agak sedikit mengira-ngira gitu ya kenapa kok BNI Sekuritas mau membeli saham treasury PTBA ini di harga tinggi ya. Padahal closing hari ini di 2.920 dan openingnya itu di 2.870. Padahal kalau misalkan PTBA ini mau menjual saham treasury, ya kenapa BNI Sekuritas nggak nawar aja gitu ya di bawah 2.800-an gitu ya. Sorry, di bawah 2.900, mungkin bisa di sekitar 2.800-an gitu. Kalau misalkan saya pribadi ya, misalkan saya punya uang besar gitu ya, saya datang ke PTBA, saya mau beli saham treasury-nya ya sebesar 27 juta lembar saham ya. Kalau misalkan secara lot mungkin di sekitar 271 ribu lot saham PTBA, mungkin saya bakal nawar harga gitu guys ya, dan tidak akan mau beli di 2950. Tapi kenapa BNI Sekuritas ini kok mau ya beli di 2950? Nah, teman-teman mungkin punya asumsi nih, kenapa kok BNI Sekuritas mau beli saham PTBA di harga yang lumayan cukup tinggi ya, di atas harga saat ini. Di atas harga market saat ini. Nah, teman-teman boleh ya tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, ya memang di sini BNI Sekuritas yang pengen ya menadah dividen dari saham PTBA. Dan kedepannya, kalau misalkan BNI Sekuritas ini, saya tidak tahu ya BNI Sekuritas apakah tercatat ya di laporan keuangan Bank BNI atau tidak. Tapi kalau misalkan laba dari BNI Sekuritas ini tercatat di Bank BNI, kemungkinan laba bersih BNI ke depannya akan terus meningkat karena mendapat dividen dari PTBA. Seperti itu guys ya untuk kesimpulan singkatnya. Nah, untuk PTBA kalau misalnya dari fundamental sih sebenarnya tidak ada masalah guys ya. Hanya saja saya ingin menyoroti di kuartal 4 2023 yang sebenarnya unexpected ya, karena
laba bersih kuartal 4 2023-nya mengalami kenaikan dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 2023 ini laba bersihnya sekitar 1 triliunan aja. Ya meskipun kuartal 2 sempat naik ke 1,6 triliun. Tapi yang tidak disangka-sangka adalah kuartal 4 PTBA yang ini cukup bagus ya. Ada kenaikan dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya dan di kuartal 4 ini sebesar 2,3 triliun rupiah, yang menyebabkan harga saham PTBA ini tidak jadi anjlok guys ya. Biasanya kalau misalkan kuartal 4-nya turun, harga saham PTBA bisa saja terdiskon seperti itu. Nah, jadi PTBA kita melihat guys ya sempat turun ke 2.300 per lembar saham ya guys ya. Ini 2 kali ya guys ya menyentuh di range 2.300, yaitu di 10 November 2023 dan juga di 14 Desember 2023. Tapi memang PTBA ini ya kalau misalnya kita perhatikan dan teman-teman paham gitu ya, ketika harga saham PTBA ini turun ya sejak bagi dividen ya, ex-date dividen, ini kan sempat naik ke 3.000-an lalu turun lagi ya sampai di 2.300, maka teman-teman akan menyisihkan ya pendapatan teman-teman untuk menyerok saham PTBA. Dan sampai saat ini ya di 2920 PTBA ini ya dari range 2.300 ini sudah naik sekitar 27% ya. Inilah yang saya sebut ya dan sering saya gaungkan ke teman-teman, belilah saham bagus di harga murah, belilah saham bagus di support, belilah saham yang rutin bagi dividen untuk kita investasi jangka panjang. Kenapa? Karena ketika harga sahamnya kembali naik ya guys ya, kembali pullback dan banyak investor yang kembali mengapresiasi saham PTBA, maka kita bisa cuan juga dari capital gain. Jadi dari capital gain kita cuan, dari dividen kita cuan, dan dari compounding interest ya kita pun bisa menambahkan keuntungan dalam berinvestasi saham. Oke guys ya, karena ini sudah azan maghrib, jadi saya ucapkan ya selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah buka puasa guys ya. Saya minum dulu guys, karena saya bikin videonya di sore hari. Oke guys, saya udah berbuka puasa dulu guys ya. Jadi kita akan lanjut pembahasan terkait PTBA. Nah, jadi untuk PTBA, apakah di harga saat ini masih masih layak untuk dibeli? Kalau menurut saya sih ya masih oke-oke aja guys ya. Kita coba patok ya harga pembelian PTBA. Kalau misalkan menurut saya pribadi itu di range 3.000 ya, di bawah 3.000 ini masih sangat oke untuk kita melakukan pembelian ataupun akumulasi. Kembali lagi disclaimer on, silahkan teman-teman di analisa kembali guys ya. Kemarin PTBA itu sempat turun ke level 2.800-an ya. Jadi PTBA ini kemungkinan ya akan sideways saja di sekitar 2.800 bahkan sampai di 2.900-an. Dan di bawah 3.000 ya, kemungkinan ini saya pun ya masih akan terus melakukan akumulasi terhadap saham PTBA. Karena kalau misal kita lihat ya, BNI Sekuritas pun ini mau ya beli di 2950, kenapa di sekitar 2920 kita nggak mau ya akumulasi PTBA seperti itu. Nah, jadi kenapa kok saya pernah juga ya saya spill di video sebelumnya kenapa saya lebih pilih saham PTBA dibandingkan saham Adro? Ya saya sudah jawab juga saya sudah jelaskan juga, maksud saya penjelasannya ke teman-teman ya di video sebelumnya terkait dengan pembahasan saham Adro atau saham PTBA yang saya pilih seperti itu. Jadi untuk PTBA ini kemungkinan ya dia akan sideways, tapi kalau misalkan kita lihat dari inflow-nya memang hari ini ya ada akumulasi guys dari investor asing. Jadi untuk investor asing ya hari ini melakukan akumulasi terhadap saham PTBA sebesar 8,5 miliar rupiah gitu ya. Jadi secara value hari ini PTBA diakumulasi oleh investor asing. Kita melihat di sini ada AK atau UBS Sekuritas dan juga investor retail juga melakukan akumulasi guys. Ada Mandiri Sekuritas, lalu Indo Premier, lalu Ajaib Sekuritas, ada Mirai Aset ya guys ya, dan juga ada Stockbit Sekuritas. Dan kita melihat juga di sini ya JP Morgan Sekuritas juga melakukan akumulasi. Jadi yang paling besar akumulasi hari ini di saham PTBA adalah UBS Sekuritas. Itu adalah sekuritas yang biasa digunakan oleh investor asing untuk melakukan akumulasi guys. Nah, kita akan lanjut membahas dividen saham PTBA guys ya. Untuk PTBA di
tahun sebelumnya itu EPS-nya di 1091 per lembar saham, dan untuk EPS full year 2023 di 530 per lembar saham. Nah, kita akan asumsikan untuk DPR 80% ya guys ya, lebih rendah dibandingkan historical di tahun-tahun sebelumnya yaitu di 100%. Untuk DPR 80%, maka potensi dividen finalnya bisa mencapai Rp424 per lembar saham dengan dividen yield 15%. Di harga saat ini 2.920 per lembar saham. Jadi untuk dividen terendahnya kita prediksikan itu di 424 guys per lembar sahamnya. Kita besarkan dulu guys ya. 424 ya per lembar saham. Kita ganti warna merah aja ya. 424 per lembar saham. Lalu jika DPR-nya kembali membagikan 100% sesuai dengan historical di 2 tahun sebelumnya, maka PTBA itu berpotensi bagi dividen final Rp530 per lembar saham dengan yield 18% di harga saat ini Rp2.920 per lembar saham. Untuk teman-teman yang punya di average bawah ya di 2.500, 2.400, ini tentunya dividen yield-nya akan lebih tinggi lagi dibandingkan dividen yang kita prediksikan ya guys ya. Nah, jadi dividen tertingginya yang bisa dibagikan oleh PTBA adalah di Rp530 per lembar saham. Nah, ini adalah untuk dividen final tertinggi ya dari saham PTBA. Untuk yieldnya ini berpotensi bagi 15 sampai 18%, dan sejauh ini ya untuk prediksi dividen yang sering saya lakukan, sejauh ini PTBA menjadi salah satu saham yang berpotensi bagi dividen terbesar di IHSG dengan yield 15-18% untuk dividen final 2024. Nah, tadi saya sudah analisa juga terkait saham ABMM ya, teman-teman boleh cek analisanya terkait saham ABMM apakah di harga saat ini masih boleh untuk dibeli atau tidak ya. Sedangkan untuk ITMG ya karena ini sudah bagi dividen jadi tidak perlu kita analisa kembali guys ya. Untuk ITMG ya sudah jelas akan bagi dividen 1747 per lembar saham dengan yield 6%-an saja. Jadi yieldnya ini di bawah dividen yieldnya Astra International dan juga di bawah dividen yieldnya BNGA gitu guys ya. Jadi ya wajar saham ITMG ini mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kita akan kolektif nih ya, dan kita akan bahas satu persatu untuk dividen dari berbagai saham yang ada di IHSG. Yang belum kita bahas ada Adro, BSSR, UNTR, lalu Harum, Indi, Games, MBAP, Bayan, Doid, KKGI, dan kalau misal teman-teman ada request ya untuk saham apa yang akan kita bahas dan kita kolektif dividennya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.